Kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan seterusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang besar yang tak mampu bagi kita untuk menghadirkan dari diri kita sendiri. Nikmat yang bila kita syukuri maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu bagi kita. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk umat beliau, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setia dengan petunjuk ajaran beliau sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan pembahasan berikutnya yang ini masih membahas tentang sebab-sebab terbukanya pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyebutkan kunci di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai pembuka pintu rizki darinya. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab atau faktor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rizki adalah silaturrahim. Silaturrahim yaitu menyambung hubungan kerahiman, yaitu kekerabatan. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an aw yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang suka, yang ingin, disebutkan dalam hadis yang lain man ahabba, siapa saja yang suka. Kalau di sini man sarrahu, siapa saja yang menyenangkan dirinya.
untuk diluaskan, dibentangkan untuknya pada rizkinya, atau ditunda, atau dipanjangkan untuknya pada umurnya, falyasir rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tadi silaturahim. Para muslim rahimani rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk menyambung tali silaturahim, yang beliau Shallallahu alaihi wasallam memberikan pengkabaran bahwa silaturahim ini dengannya maka Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan, meluaskan rezeki untuk orang yang bersilaturahim tersebut, atau akan dipanjangkan usianya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita akan sedikit mengulas ya tentang hadis ini. Panjang usianya dan luas rezekinya. Sesungguhnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini terkesan bahwasanya ada perubahan pada takdir. Ya. Ini seolah-olah ada perubahan pada takdir. Maka kita katakan para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Al-Qalam, makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu untuk mencatat takdir-takdir para hamba di Lauhul Mahfuz, maka sesungguhnya takdir-takdir tersebut tidak akan pernah berubah. Sebagaimana ya nama dari Lauhul Mahfuz itu Al-Lauhul Mahfuz, yaitu lembaran-lembaran Al-Mahfuz yang dijaga dari ya diketahui, dijaga bisa disingkap, dijaga dari perubahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Namun apa maksud dari hadis ini? Perubahan apa yang dimaksud dalam hadis ini? Yaitu perubahan catatan takdir yang ada di tangan para malaikat. Maaf, maksudnya malaikat, setiap malaikat yang datang ke setiap individu. Pernah kita sebutkan hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsana ya as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan benar lagi dibenarkan itu menceritakan kepada kami, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya kita manusia ini semuanya ya dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya dalam jangka waktu 40 hari, itu sebagai nutfah, yaitu gabungan antara mani laki-laki dengan mani perempuan, zighat atau embrio. Summa yakunu alaqatan misla dzalika, kemudian berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah semisal itu juga, yaitu semisal waktu yang disebutkan Nabi sebelumnya, yaitu 40 hari, 80 hari, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika, kemudian berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Semisal itu juga, waktunya 40 hari juga, 120 hari. Setelah genap 120 hari, summa yursalu ilaihil malaku, kemudian dikirimlah atau diutuslah satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh padanya, lalu dia meniupkan ruh padanya pada janin tersebut. Wa yu'maru bikatbi wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia diperintahkan dengan 4 hal untuk mencatat, bikatsbi rizqihi, mencatat rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dia celaka atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih ada kelanjutan hadis ini, kita cukup sampai di sini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini
menunjukkan kepada kita para muslim rahimani wa rahmakumullah bahwa ada takdir yang ditetapkan atau dituliskan oleh malaikat, dan inilah yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia dijaga dari perubahan. Demikian. Jadi pertambahan usia atau perluasan rizki itu dari apa yang telah ditetapkan dari takdir-takdir di tangan malaikat. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Adapun di Lauhil Mahfuz, maka dia apa yang telah ditetapkan takdir di tangan malaikat itu berupa takdir di tangan malaikat tersebut, catatan di tangan malaikat, beserta dengan tambahannya dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, maka sesungguhnya ini sempurna pencatatannya di Al-Lauhul Mahfuz. Adapun di tangan malaikat ini belum sempurna. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwasanya silaturahim para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka ini dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperluas rezeki dan akan memperpanjang usia. Para muslim, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Sedikit saya akan menjelaskan tentang kekeliruan sebahagian orang tatkala mereka mengungkapkan kalimat silaturahim. Yang mereka ketika mengadakan sebuah perkumpulan yang itu dihadiri oleh teman-teman sejawat, teman-teman seprofesi, teman-teman sepermainan, perkumpulan yang dibuat yang satu dengan yang lainnya mereka ini tidak ada hubungan kekerabatan, lalu mereka menggunakan kalimat silaturahim sembari mereka menginginkan dengan perkumpulan tersebut ini mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu luas rezeki dan panjang usia. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan kesalahan. Mengapa? Karena silaturahim ini maknanya adalah hubungan kekerabatan. Itu hubungan kerahiman yang terkait dengan rahim. Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Adabul Mufrad, ketika beliau menyebutkan tentang bab silaturahim, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara ayat 214 kalau tidak salah. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Lihat, beliau ketika menyebutkan tentang bab silaturahim, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara ayat 214. Kalau tidak salah ayat 214. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Setelah itu, beliau menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan perintah untuk memberikan peringatan kepada karib kerabat, maka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada karib kerabat, mempraktekkan atau mengamalkan perintah Allah tersebut. Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Quraisy, istarau anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdi Manaf, istarau anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'a.
Belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah. Ya Abbas ibna Abdul Muttalib, wahai Abbas putra Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu ya sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyata ammata Rasulillah, ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah, ya bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun dari azab Allah. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, ya putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali masyiti, mintalah ya apa yang kau inginkan dari hartaku. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih tentunya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan, ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa silaturahim itu adalah karib kerabat. Karib kerabat. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan karib kerabat itu adalah terkait dengan kerahiman, yaitu terkait dengan rahim, yaitu hubungan kekerabatan. Dan Rasulullah di sini menyebutkan sampai kepada Quraisy, sampai kepada Abdi Manaf, demikian. Jadi mulai ya beliau sampai ke Abdi Manaf ini termasuk kerabat, ya Bani Abdi Manaf, yaitu keluarganya atau anak keturunan dari Abdi Manaf. Begitu juga terus ke bawah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi silaturahim ini terkait dengan ya hubungan kekerabatan. Ketika dilakukan upaya untuk menyambung tali silaturahim ini, maka sesungguhnya akan didapatkan keutamaan, luas rezeki dan panjang usia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bentuk bersilaturahim, ya, maka ini banyak para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bisa dengan berkunjung sembari membawa hadiah, ya. Bisa berkunjung walaupun tanpa membawa hadiah. Bisa juga contohnya ya mengirimkan hadiah walaupun tanpa berkunjung. Bisa juga ya dengan mengirimkan kabar ya kepada keluarga karib kerabat tersebut lewat orang atau lewat surat, atau saat ini bisa dengan telepon atau video call, lebih-lebih di zaman persebaran virus corona ini, yang tentunya ya ini berbahaya bagi kita ya, bila kita berada di satu wilayah yang sudah zona merah, kita lantas keluar menemui keluarga yang di sana masih ya steril. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka lakukan silaturahim dengan contohnya video call, ya, video call atau dengan suara voice saja, demikian, ya. Atau kirimkan hadiah atau titip salam, demikian. Ini termasuk silaturahim para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya bahwasanya silaturahim merupakan salah satu ya cara atau faktor yang dengannya ia menjadi pembuka dengan izin Allah, pembuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kunci atau faktor-faktor yang dengannya bisa terbuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang-orang yang lemah ekonominya, yang mereka membutuhkan, sekaligus berbuat baik kepada mereka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 2896, dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yang mengatakan, ra'a Sa'dun radhiyallahu anhu anna lahu fadlan an mandunahu.
Ia menceritakan tentang ayahnya bahwasanya Sa'ad radhiyallahu an itu pernah punya pandangan bahwa dia memiliki keutamaan, ya, kelebihan dari orang yang di bawahnya. Dia memandang, ya, maksudnya Sa'ad ini memandang dirinya ini punya kelebihan dari sisi harta, ya, ketimbang orang yang ada di bawahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong, tidaklah kalian itu diberi rezeki kecuali dengan orang-orang lemah di antara kalian. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Sa'ad, ya, ini memiliki kelebihan. Sa'ad ini memiliki kelebihan, ya. Apakah kelebihan kedudukan, kelebihan keahlian, ya, mungkin juga kelebihan harta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada beliau bahwa apa yang didapatkan, ya, berupa pertolongan Allah, kemenangan, begitu juga contohnya, ya, rizki, maka itu sebabnya diantaranya adalah, ya, orang-orang lemah di antara kita yang mereka ini berdoa demikian. Oleh karenanya, mari kita berbuat baik kepada orang-orang lemah, ya, orang-orang yang membutuhkan, ya, memuliakan mereka. Maka insya Allah Taala, ya, dengan sebab mereka, doa mereka, ya, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan rezeki darinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam lafaz yang lain, itu lafaz yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, disebutkan innama, Nabi SAW bersabda, innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini hanyalah disebabkan orang-orang lemah mereka. Dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Masya Allah. Oleh karenanya, ya, bila kita mendapatkan, ya, kemewahan, kita mendapatkan keutamaan, kita mendapatkan kelebihan rezeki, ya, maka jangan lupakan orang-orang yang lemah di antara kita, ya, orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Yang sesungguhnya bisa jadi pertolongan mereka itu, ya, pertolongan, ya, dari Allah SWT itu disebabkan mereka, doa mereka, ya, salat mereka dan keikhlasan mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, hal yang menjadi sebab terbukanya pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah hijrah. Hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiratan wasa'ah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100, dan siapa saja, ini artinya, dan siapa saja yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan, ya, di bumi tersebut, ya, tempat hijrah yang luas, yang banyak, ya. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian, ya,
kematian itu menjemputnya, maka pahalanya itu telah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya bumi Allah itu luas dan rezeki Allah luas. Demikian. Maka di sana bila kita berhijrah, tatkala kita mendapatkan kesulitan, ya, kesulitan untuk menegakkan Islam, mengamalkan Islam, berakidah yang benar, maka dipersilahkan untuk hijrah. Dan para muslim rahimani warahmatullah, hijrah itu ada dua bentuknya. Hijrah yang terkait dengan tempat, yaitu berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain karena ingin menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan, ya, dirinya, ya, dari kerusakan dan kehancuran serta kebinasaan di dunia terkait dengan kefasikan, kesyirikan, kekufuran dan penyimpangan-penyimpangan, maka ini hijrah yang juga disyariatkan. Sebagaimana hijrah yang kedua yaitu berhijrah terkait dengan hijrah hati, ya, hijrah, ya, bukan hijrah fisik tapi hijrah hatinya, ya, yaitu dia berpindah dari sebuah penyimpangan, berhijrah dari sebuah kekufuran kepada keimanan, dari sebuah, ya, kefasikan kepada ketaatan, kemungkaran dan dosa-dosa kepada, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga disyariatkan. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Maka orang yang seperti ini insyaallah taala dia akan dapatkan bumi Allah itu luas, ya, dan rezeki Allah itu luas. Rezeki Allah itu banyak dan bumi Allah itu luas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Di antara sebab yang dengannya Allah jadikan terbukanya pintu rizki. Ini merupakan salah satu dari kunci-kunci pembuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, berangkat di waktu pagi untuk mencari rezeki. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang disebut dalam bahasa hadis dengan atau bahasa hadis disebut dengan bukur, yaitu tabakir, yaitu berangkat di waktu pagi, berpagi-pagi, ya, untuk mencari rezeki. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Sakhar, ya, Ibnu Ghamidi, Sakhar Al-Ghamidi, ya, ia menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah berdoa. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, berkahilah untuk umatku di waktu pagi mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Dan tentunya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makbul. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan waktu pagi untuk umat beliau ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu, yaitu tetapnya kebaikan dan banyaknya kebaikan serta bertambah-tambah kebaikan. Jadi di waktu pagi para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu tersebut tetapnya kebaikan dan banyak kebaikan dan terus bertambah-tambah kebaikan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, diriwayatkan setelah Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu an
ini mendengarkan hadis ini, maka beliau ini mengirimkan barang-barang dagangan dan beliau berdagang itu di waktu pagi. Dan ternyata ketika beliau melakukan perdagangan di waktu pagi, beliau mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang banyak, bahkan banyak pula harta beliau. Dan beliau menjadi salah seorang di antara para sahabat yang kaya raya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, oleh karenanya, bagi para pedagang dunia, maka silahkan untuk membuka tokonya, melakukan perdagangannya itu di waktu pagi hari. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita di mana saja kita berada. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Saat ini kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak ketika orang tua kita sedang menceritakan hal atau perilaku buruk tentang orang lain terhadap beliau? Dengan kefakiran ilmu saya selama ini, ketika beliau bercerita hal tersebut, saya bersikap seperti mendengarkan. Tapi padahal saya tidak terlalu mendengarkannya, hanya sedikit yang saya dengarkan, karena saya khawatir terbawa kebencian atau rasa kesal terhadap orang lain tersebut. Saya berusaha menasihati untuk mengikhlaskan apa yang terjadi, bahwasanya apa yang terjadi tersebut itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap saya ini menurut syariat? Jazakallahu khairan wa jazakallah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang tua ketika bercerita kepada anak bisa jadi disebabkan karena dia ingin didengar. Bisa jadi dia punya masalah. Terkadang dengan bercerita, sebuah masalah tersebut akan mengalir, akan berkurang bebannya, demikian. Oleh karenanya, wallahu taala alam, saya condong tindakan mendengarkan cerita orang tua ini merupakan salah satu bakti kepada orang tua. Mendengarkan tanpa membantah begitu. Hanya saja ketika orang tua tersebut melakukan atau menyebutkan ungkapan-ungkapan yang keliru dan salah, maka diluruskan. Seperti contohnya ketika menyebutkan tentang aib orang lain. Aib orang lain. Maka inilah ghibah. Kata Nabi SAW, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu menyebutkan saudaramu, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia tidak suka, demikian. Maka diluruskan, untuk mengalihkan pembicaraan kepada orang lain. Bila terkait dengan kedzaliman orang lain terhadap dirinya, maka ini merupakan salah satu cara orang tua mungkin ingin mendapatkan solusi dari anak. Lebih-lebih ini masalah yang mungkin menghimpitnya. Maka dengan bercerita, maka ini akan mengurangi bebannya, demikian. Maka dengarkan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Maka berikutnya adalah dengan betul, di antaranya adalah memotivasinya untuk sabar. Bahwasanya kedzaliman yang dilakukan oleh orang lain tersebut ini akan menghapuskan dosa, akan meninggikan derajatnya, dan kelak ini tak akan sia-sia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ini akan didapatkan hak kita. Demikian, seperti itu. Dan sampaikan bahwa sabar terhadap kedzaliman tersebut, musibah tersebut, maka ini akan bisa mendapatkan pahala yang tanpa batasnya. Seperti itu. Demikian, Dan ini insyaallah taala bukanlah merupakan kesalahan. Bahkan ini merupakan salah satu bentuk bakti. Demikian. Adapun bila
kita mendengarkan keluhan seseorang terhadap orang lain yang berbuat kedzaliman kepada dirinya, maka tentunya kita bisa bersikap objektif. Demikian. Tidak perlu kita membenci orang tersebut, orang yang berbuat kesalahan tersebut, tidak perlu. Bahkan kita bisa mengupayakannya untuk apa? Untuk tetap bisa berinteraksi dengannya, sembari barangkali untuk menasihatinya, begitu. Bukan malah membencinya. Karena mentang-mentang yang disakiti ini adalah orang tuanya mungkin atau kerabatnya, demikian ya. Tidak perlu, jangan sampai terbawa perasaan pembelaan terhadap kerabat seperti itu, Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau bisa jadi mereka ini saling bisa jadi antara dua orang ini, kerabat dengan orang lain ini berseteru dan belum diketahui siapa yang salah dan benarnya. Maka kita sebagai kerabat, bahkan dalam soal ini, dalam kasus ini adalah sebagai anak, maka posisikan diri dengan posisi yang tepat. Dengarkan cerita dari orang tua, kemudian coba dengarkan dari cerita orang lain tersebut. Atau langsung saja melakukan tindakan islah, yaitu pendamaian, melakukan tindakan damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka hanyalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Demikian. Maka posisikan diri sebagai pendamai di antara keduanya, demikian. Jangan berpihak kepada salah satu dari keduanya, demikian, damaikan. Dan boleh contohnya kita mendamaikan dengan melakukan kedustaan. Karena ini merupakan dusta yang dibolehkan di dalam syariat kita. Karena Rasulullah membolehkannya, demikian. Ada 3 dusta yang dibolehkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah dusta ketika mendamaikan perseteruan sesama muslim, demikian. Seperti contohnya ketika bertemu dengan orang yang berseteru dengan ibu ini, ibunya, maka apa? Titip salam contohnya. Ibu titip salam. Begitu juga ketika bertemu dengan ibu, maka si fulan atau fulana tersebut, orang yang mendoliminya tersebut, itu titip salam, minta maaf, demikian. Begitu. Padahal tidak pernah dilakukan. Ini bentuk kedustaan. Iya, ini kedustaan, tapi ini yang dibenarkan dan dibolehkan. Seperti itu. Sampai nanti mereka kembali akur, kembali rukun. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jazakallahu khairan wa yak jazallah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, apakah boleh atau adakah dalilnya menaburkan bunga atau air di saat berziarah kubur? Jika tidak ada dasarnya, apakah ini termasuk kesyirikan? Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menabur bunga, saya tidak pernah sependek pengetahuan saya ketika membaca Al-Quran, demikian pula ketika membaca hadis Nabi SAW, saya tidak pernah mendapatkan dalil ada dalil yang menyebutkan penaburan bunga di atas kuburan, penaburan bunga di atas kuburan, demikian. Begitu juga air. Yang pernah saya dapatkan adalah ketika Nabi SAW mendapatkan ada kuburan, 2 orang yang disiksa di dalam kubur karena dosa-dosa mereka. Lalu Nabi SAW mengambil pelepah kurma, lalu membagi 2, lalu menancapkan, lalu beliau berdoa untuk mengangkat azab mereka berdua selama pelepah tersebut belum kering. Maka saya bisa ambil kesimpulan dari hadis ini, mereka ini
ya, diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduanya, itu disebabkan karena doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikaitkan dengan ya masa usia keringnya pelepah tersebut. Jadi bukan karena pelepah itu. Ya. Namun ini pelepah bukan apa? Ya, bukan bunga ya. Nah, jadi dalil penaburan bunga ini tidak ada. Kemudian ya siraman air juga kita katakan wallahu alam saya tak pernah mendapatkannya, ya. Apa butuhnya dia disiram air? Ketika dia hendak dikuburkan, bahkan sebelum itu ketika hendak dikafani dia sudah dimandikan dengan air. Ketika musim hujan kuburannya selalu kena air hujan, bahkan melimpah ruah seperti itu. Apa butuhnya dengan air tersebut? Demikian. Apakah boleh? Saya condong ya tidak boleh, karena hal seperti ini ya bisa jadi jatuh kepada perkara-perkara yang akan kita sebutkan. Apakah termasuk kesyirikan? Maka kita katakan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, jika dia meyakini bahwasanya bunga, orang yang menaburkan bunga, demikian pula air tersebut, ya, dia meyakini bahwasanya orang yang berada di alam kubur tersebut bisa mendapatkan manfaat dari air dan bunga tersebut, atau kita katakan bunga dan air tersebut bisa memberikan manfaat kepada penghuni kubur di alam kuburnya, maka tentunya ini merupakan bentuk kesyirikan. Jika diyakini bahwasanya air dan bunga-bunga tersebut dengan sendirinya bukan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat itu, maka ini merupakan syirik akbar. Bila diyakini bahwasanya Allah yang memberikan manfaat tapi lewat bunga dan air tersebut, maka ini jatuh kepada syirik asghar. Kok bisa beda? Ya beda. Diyakini dengan syirik akbar, dihukumi dengan syirik akbar dikarenakan dia meyakini kemampuan memberikan manfaat itu ada pada air dan bunga, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Ini syirik akbar. Dihukumi tindakan tersebut syirik akbar, keyakinan tersebut. Apabila diyakini para muslim rahimani wa rahimakumullah bahwasanya air dan bunga tersebut sebagai sarana saja, namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya kemanfaatan bagi penghuni kubur tersebut, maka ini syirik asghar. Kenapa bisa? Karena dia seolah-olah mengetahui bahwasanya mengetahui perkara yang gaib, bahwasanya hal tersebut memang bisa memberikan manfaat, yaitu air dan bunga. Maka ini syirik asghar. Seolah-olah dia melakukan apa? Dia melakukan tebak-tebakan terhadap perkara yang gaib ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syirik asghar. Kalau dia meyakini bahwasanya ini kan baik dalam agama. Saya tidak punya keyakinan apapun, ini hanya baik saja. Ini hanya saya pandang baik saja. Maka kita katakan kepadanya, apakah dapat pahala? Ya tentu dapat pahala, karena kan baik katanya. Maka kita katakan, berarti Anda sedang menetapkan sebuah hal kebaikan dalam agama ini yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW, ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa saja yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Ini tertolak. Tidak dapat pahala. Bahkan inilah yang disebut oleh Nabi SAW dengan kebid'ahan. Ya, beramal tanpa ada perintah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Kalau yang pertama tadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak.
amalan, tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Bila ingin diterima, maka harus ada perintahnya. Orang yang melakukannya maka dituntut untuk mendatangkan perintah Nabi SAW. Betul, berziarah itu perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu aku pernah larang kalian dari ziarah kubur, maka ziarah kuburlah. Demikian. Dahulu ketika masih sahabat-sahabat ini masih baru saja terlepas dari kesyirikan. Setelah mereka kuat iman mereka, maka silakan berziarah. Demikian pula, ini perintah Nabi. Anjuran, silakan untuk apa? Ziarah. Tapi mana perintah Nabi SAW untuk menyiramkan air dan menaburkan bunga di atas kuburan. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan minimalnya, hal ini merupakan tindakan sia-sia. Coba bayangkan, bunga sudah bagus-bagus, berada di mana? Di tangkainya. Dipetik, bunga itu bukannya bunga yang jelek itu bunga yang bagus-bagus, warna-warni, warna merah dia, ya, warna kuning dia, indah dia ketika ada di mana? Di tangkainya. Namun dipetik, lalu ditabur, dibuang tanpa ada manfaat. Maka ini jatuh kepada tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan berbuat mubadzir, karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu saudara syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan ini, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berinfak atau bersedekah untuk orang yang sudah meninggal? Apakah harus disebutkan nama almarhum? Jazakallahu khaira wa yakjazallah, dari Sabta Rantau Prapat. Barakallahu fiik, ya. Sabta, saudara kita Sabta. Baik. Berinfak atau bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia, maka ini termasuk yang disyariatkan. Ya. Bila kita ingin kirim pahala, maka kirim pahala dengan cara seperti ini. Dengan cara yang memang disebutkan oleh Allah ataupun Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kirim pahala dengan mengirimkan pahala sedekah. Terlebih dahulu bersedekah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau ditanya, ya, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah wafat. Ayamfa'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat untuknya aku bersedekah? Apakah bermanfaat aku bersedekah untuknya? Demikian. Kalau masalah ini sahabat Sa'ad yang bertanya, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat. Apakah bermanfaat aku bersedekah untuknya? Maka kata Nabi SAW, na'am, ya. Hadisnya sahih. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Manfaat, sungguh besar manfaat, ya. Demikian. Ketika kita rindu dengan orang tua kita yang telah wafat, kita tak tahu apa yang dialaminya di alam kubur sana. Apakah dia gembira seperti kita gembira saat ini, ataukah dia tersiksa, na'udzubillah min dzalik? Maka, ya, kirim pahala. Dengan apa? Dengan, ya, pahala sedekah kita. Bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Atau untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka kirim pahala kepada mereka dengan sedekah-sedekah kita. Lalu apakah harus disebutkan nama almarhum? Ya, sedikit saya ingin luruskan, tidak tepat untuk menyebut almarhum. Ya, almarhum artinya orang yang dirahmati. Ungkapan ini menunjukkan ada kepastian,
ya almarhum ini, kepastian bahwasanya dia dirahmati. Kalau dirahmati, maka tentunya tidak akan disiksa. Lalu dari mana kita tahu bahwasanya dia tidak akan disiksa? Begitu. Nah, ini ungkapan almarhum ini saya luruskan, lebih tepatnya adalah ya untuk orang yang telah meninggal ini, atau mungkin wallahu alam ya, dalam bahasa Indonesia Medan itu disebut dengan mendiang. Mungkin lebih baik ya. Saya tidak tahu ya makna yang tersirat dari mendiang ini, tapi yang saya paham mendiang itu adalah orang yang telah meninggal, maka disebut dengan mendiang. Ya. Dan ini maklum karena yang bertanya ini adalah orang yang berasal dari negeri Sumatera Utara, insya Allah paham tentang makna mendiang ini. Ya. Ketimbang menggunakan kalimat almarhum, yaitu orang yang dirahmati, dan itu ada kepastian. Sementara tidak boleh kita memastikan bahwasanya orang ini adalah dirahmati oleh Allah, tidak akan disiksa dan akan kelak masuk surga, demikian. Tidak boleh. Oleh karenanya saya luruskan, sebaiknya tidak menggunakan almarhum. Lebih mending menggunakan kalimat mendiang, begitu ya. Atau orang yang sudah wafat tersebut. Demikian. Apakah boleh menyebutkan ya atau dituliskan namanya atau disebutkan dalam lisan kita ketika kita ya bersedekah, berinfak untuk orang yang telah meninggal dunia? Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena sesungguhnya kita beramal, beribadah ini sedang beribadah kepada Allah. Yang Allah itu alim. Allah mengetahui segala sesuatu, alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia. Apa yang diniatkannya. Maka Allah tahu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya tidak perlu kita menyebutkan nama orang tua atau siapapun yang kita arahkan ya pahala sedekah kita tersebut atau infak tersebut untuknya. Tak perlu, karena Allah tak mungkin salah alamat, ya. Nah, kalau kita yakini, oh harus disebutkan supaya tak salah alamat, ini merupakan bentuk pencacatan terhadap ya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Tidak benar yang seperti ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita telah sampai batas akhir ya. Dan kita cukupkan kajian kita ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita telah selesai dari pembahasan ya kunci-kunci yang menjadi faktor terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan bahas ya di antara adab-adab dan aturan di dalam ya berjual beli atau bermuamalah. Demikian, tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekeliruan itu datangnya dari syaitan dan bisikannya kepada jiwa dan dorongan nafsu dari diri saya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Kita sudahi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.